Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Banjaragung, Ibu Hajah Nining Fitriani MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf pengajar SMP Negeri 3 Banjaragung. Yang saya hormati Ibu Putri Febi Irawati sebagai CGB Angkatan 10. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa menghadiri acara Ibu Putri Febi Irawati CGB Angkatan 10 dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 3 Banjaragung. Untuk acara yang pertama, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Kepala SMP Negeri 3 Banjaragung, Ibu Hajah Nining Fitriani. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabipun. Yang saya hormati Ibu Putri selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang insya Allah pada pagi hari ini akan melaksanakan diseminasi atau pembahasan terhadap apa yang beliau terima dengan tema budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Banjaragung yang insya Allah pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menghadiri undangan yang sudah disampaikan oleh Ibu Putri dalam rangka pengimbasan ataupun diseminasi budaya positif, penerapan konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Insya Allah apa yang akan disampaikan oleh Bu Putri itu nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SMP Negeri 3 Banjaragung. Saya secara pribadi mendukung untuk semua guru-guru ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan program guru penggerak. Untuk itu saya juga menghimbau kepada rekan-rekan semuanya yang memang sudah bisa untuk mengikuti atau untuk melaksanakan seleksi, untuk ikut seleksi di kegiatan atau program guru penggerak. Ayo kita sama-sama ikuti, ya, kita sama-sama mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang akan diterima oleh kita nanti di program guru penggerak itu insya Allah akan sangat banyak sekali manfaatnya. Dan alhamdulillah, ya, untuk SMP 3 Banjaragung itu sudah banyak, sudah ada beberapa, ada 5 ya kalau nggak salah, ada 5 guru penggerak. Dan dengan adanya 5 guru penggerak ini insya Allah bisa menggerakkan SMP Negeri 3 Banjaragung untuk lebih baik, ya, sehingga apa yang menjadi keinginan kita semua untuk menjadi sekolah yang baik dan terbaik di tulang bawah itu betul-betul bisa kita dapatkan dan bisa kita capai. Dan ini semua tidak akan berhasil apabila tidak ada dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan semuanya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir dan berkenan hadir untuk mendukung kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Bu Putri ini. Dan saya doakan mudah-mudahan dalam pelaksanaan CGP Angkatan 10 Bu Putri, ya, itu berjalan dengan lancar, tak ada hambatan, tak ada halangan yang
berat sehingga semua bisa dilalui dengan baik, ya. Dan apa yang diterima nanti bisa diterapkan di sekolah dan dibagikan kepada teman-teman yang lain, dan Bu Putri pada akhirnya bisa lulus sebagai guru penggerak di angkatan 10 dengan maksimal. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengibasan budaya positif, penerapan konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Banjar Agung saya buka. Terima kasih dan selamat mengikuti pengibasan. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bu Putri itu bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nining Fitriani. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pada acara inti yang akan dipaparkan oleh Ibu Putri Febi Herawati selaku CGP Angkatan 10. Kepada Ibu Putri dipersilakan. Ini bawa aja ke sana jalan ini diarahin ke Bu Putri tapi nunduk kamu nunduk dulu ngambil HP-nya dari aku nunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif, penerapan konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat serta salam tak lupa saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya akan kita rasakan hingga yaumil akhir nanti. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Banjar Agung, Ibu Haja Nining Fitriani MPD, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan mendukung dalam proses kegiatan guru penggerak angkatan 10 ini. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak untuk teman-teman rekan guru SMP 3 beserta staf yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir walaupun di sela-sela banyak kegiatan yang sedang dilakukan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya untuk biar kita fokus, kita semangat, dimohon untuk Bapak Ibu berdiri dulu, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangatnya gini ya contohnya ya, tepuk semangat. Dang dang, ding ding ding, dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, Oke, kita ya mereka ya. Semangat ya. Baik, kita mulai ya teman-teman. Tepuk semangat. Tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ya, ini dia ceria banget ya. Oh, sekali lagi ya. Semuanya belum terbuka lebar. Jadi bingung. Tepuk
ya, alhamdulillah. Selanjutnya masuk ke dalam materi diseminasi. Diseminasi budaya positif, penerapan konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah oleh saya sendiri, Putri Febri Rawati SPD, SMP Negeri 3 Banjaragung, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Konsep-konsep modul 1.4. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Jika ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira Bapak Ibu kebayang ya bentuknya seperti apa ya? Dan apa yang terjadi? Kira-kira isi dari tangan tadi bisa terbuka atau tidak? Bisa Pak? Gimana Bu Sis? Bisa Bu Sis kira-kira dibuka kepalan tangan tadi? Jika saya mengepalkan tangan menyebutkan sesuatu benda di tangan saya, kira-kira Bu Sis bisa membukanya? Kalau itu rahasia tidak akan dibuka. Tapi bisa ya Bu ya, dengan cara apa itu membukanya nanti Bu? Biar agar terbuka itu. Oh gitu, pada waktu yang tepat. Oh, mungkin dirayu dan pada waktu tepat baru dibuka gitu ya. Oke ya, terima kasih siswati. Next Bapak. Teori kontrol Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru pengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey. Bagaimana seseorang bisa berubah bila paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Concentrated Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Next. Nah, di sini adalah disiplin, teori kontrol dan teori pilihan Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini maksudnya makna dari disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan.
keluar ya. Itu ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Model-model berpikir yang baru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. 5 posisi kontrol ini biasanya yang paling baik untuk dipunyai oleh seorang guru adalah posisi yang mana ini kira-kira Bapak Ibu? Posisi yang mana yang paling baik kita sebagai seorang guru? Apa sebagai penghukum? Apa pembuat rasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Semuanya ada plus minus. Ya, yang benar. Ya, benar. Kita sebagai penghukum, kita sebagai guru tidak boleh menghukum. Misal contohnya, nah silakan kalian melari 20 lingkar, 20 putaran sebagai karena tidak mengerjakan tugas, itu tidak boleh. Terus membuat rasa bersalah. Gara-gara kalian melakukan ini, ibu jadi kena marah sama ibu kepala sekolah. Misalnya itu membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak merasa mereka bersalah karena setelah menyusahkan gurunya. Gitu. Terus sebagai teman, kita mengajak murid itu sebagai teman. Tunggu aja dulu. Ya, murid itu akan merasa lebih dekat dengan kita. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Memantau itu maksudnya guru hanya menyuruh gitu loh, tanpa memberikan contoh. Gitu. Yang kelima yang paling baik adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer, jadi guru itu hanya memberikan kalimat-kalimat agar anak itu bisa termotivasi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, segitiga restitusi, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jika semua berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki harapan yang berbeda. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dipunyai oleh semua manusia. Next slide. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang berasal disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dan disiplin diri dari proses-proses Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kira-kira kalau mendengar kata disiplin, Bu Selvi, kalau mendengar kata disiplin, kira-kira yang terbayang apa itu? Mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah atau kerja, jadi kita harus ikut. Misalnya tanda 7, kita pun datang sebelum jam 7. Disiplin. Mematuhi tata tertib yang sudah ditetapkan, ya. Kok Gitu. HP-nya nggak ada di Yang di atas ya, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya berarti ya, dengan tata tertib teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau tidak perlu digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin yang kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan disiplin diri kita. Dari peraturan demikian, itulah yang suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka dari cetakan 5 2013 halaman 170. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi internal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah Mardika ika jarwanya Nora mau ngelepasin pangreh ning unga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cukup buat memerintah diri sendiri. Next Pak. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka dimotivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Daniel Gossen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gossen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus dengan yang universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang kita kemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gossen 1998 mengemukakan bahwa dalam mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, Diana Gossen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari kenyamanan.
ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, untuk nomor 1 itu termasuk motivasi dari eksternal. Eksternal itu motivasi yang dari luar. Yang nomor 2 juga merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar. Yang ketiga, motivasi internal, yaitu tujuan disiplin dari tujuan disiplin positif. A. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang memotivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Dihukum atau penghargaan. Alfie Finis by Reward 1993, wawancara SCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Ron, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Yang penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, motivasi dari dalam diri dan intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. Di situ ada pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Pembuka, kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali.
situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai. Bentuk nilai kebajikannya adalah bentuk kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, pembukanya, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Di sini Bapak Ibu guru, di sini ada tindakan guru. Nah, bisa dilihat itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan bentuk hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Itu tugas hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga merupakan konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu merupakan hukuman. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu merupakan konsekuensi. Next, Pak. Nah, di sini ada Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya. Contohnya di sini adalah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi itu adalah hukuman. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Hukuman juga membuat anak sakit, fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama, itu merupakan hukuman. Jadi kita jangan sampai menyakiti fisik dan perasaan anak gitu, pada siswa. Gitu. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Gitu. Konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Hukumannya paksaan, konsekuensinya stimulus dan tanggapan. Terus ada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar lebih mudah menyesuaikan diri. Terus konsep diri yang buruk merupakan juga hukuman, dan konsekuensinya sikap diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu juga merupakan hukuman. Dan konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dan dipermalukan, merasa tak dihargai, itu juga merupakan bentuk hukuman. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Selanjutnya, materi restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu masih pernah mendengar kata restitusi. Restitusi itu merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu termasuk dari restitusi. Identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan tindakan restitusinya.
sesuatu yang menyakitkan, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk anak dan murid untuk jangka waktu pendek. Itu konsekuensinya. Restitusinya menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Terus identitas gagalnya, murid korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Identitas gagalnya, murid anak akan tersakiti, konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Restitusinya perilaku pasif agresif meningkat, konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan restitusinya masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk berperilakunya, itu restitusinya. Identitas gagalnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, identitas gagal, peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Kalau konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu adalah konsekuensinya. Sedangkan restitusinya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Selanjutnya, identitas gagal, murid anak membenci peraturan. Konsekuensinya, murid dan anak menghormati peraturan. Restitusinya, murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Identitas gagal termasuk kategori negatif, sedangkan konsekuensi merupakan kategori yang netral, dan restitusi termasuk kategori yang positif, kegiatan yang positif. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketiga, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mungkin yang pertama, mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2? Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini ada budaya positif. Budaya positif yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Di sini Bapak Ibu bisa lihat kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang merupakan kesepakatan kelas. Yang sebelah kanan itu TK Tridharma, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Yang sebelah kirinya kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang
saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu yang sebelah mana keyakinan dan sebelah mana kesepakatan? Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mau berpendapat kira-kira? Keyakinan itu biasanya diterapkan setelah kita mempunyai kesepakatan dan keyakinan itu dilakukannya gitu loh. Bentuk jadi yang sudah datang tepat waktu mengucapkan salam itu kesepakatan. Dan yang kami guru dan murid itu adalah keyakinan kelas yang benar sekali Bapak Ibu. Itu merupakan keyakinan kelasnya yang kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli. Jadi lebih diringkas lagi gitu loh kata-katanya. Next Pak. Ini kegiatannya tabel T dan tabel Y. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di situ ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian di bawahnya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Itu tabelnya. Tabel hormat itu terdengar, terlihat, berperilaku. Tabel yang bekerja, terdengar, terlihat, berperilaku juga. Yang tabel Y-nya, tabel T-nya, hormat itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Lalu bekerja juga sama, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang ketiga diterima dan dimiliki juga sama, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ini adalah tabel keyakinan kelas. Tabel T dan tabel Y. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan tabel Y. Hormat itu terdengar satu orang berbicara. Yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima, tolong ya, atau permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu adalah kata dari terdengar. Sedangkan yang terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan lainnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Selanjutnya berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada dan salim, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tampak sepertinya datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak sepertinya tidak acuh pada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan diletakkan sembarangan. Selanjutnya bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu dan tidak tampaknya seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tugas tidak diberikan. Ya itu tadi keyakinan kelas. Next Pak. Di sini ada contoh-contoh Bapak Ibu, contoh-contoh peraturan dan keyakinan kelas. Contoh peraturan misalnya nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya.
keyakinan kelasnya itu merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin yang harus dipunyai siswa. Yang kedua, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturannya. Keyakinan kelasnya yang harus diterapkan menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan menghormati orang lain. Kelima, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Yang ketujuh, menggunakan masker. Peraturannya, keyakinan kelasnya itu untuk kesehatan dan keselamatan. Yang kedelapan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya itu juga untuk keselamatan dan keamanan. Next. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang harus dipunyai manusia, biasanya manusia itu butuh rasa kasih sayang dan bisa diterima. Gitu. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak menginginkan rasa kasih sayang dari gurunya dan ingin diterima di kelas, gitu, oleh guru dan teman-temannya. Yang kedua, ada penguasaan. Yang ketiga, adanya kebebasan. Anak-anak biasanya pengen bebas, gitu. Mereka pengen mengekspresikan kegiatan mereka, tugas mereka, apa yang ingin mereka lakukan. Selanjutnya ada kesenangan. Setelah melakukan kebebasan itu, biasanya anak-anak itu senang. Misalnya pengennya belajar di luar dari kelas, di halaman, di taman-taman itu. Jadi mereka mendapatkan kesenangan. Dan yang terakhir, bertahan hidup. Biasanya manusia butuh dasar bertahan hidup. Next slide. 5, posisi kontrol. Ini ada contohnya Bapak Ibu ya. Tadi dijelaskan ada 5 posisi kontrol tadi yang menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Gitu. Jadi kalau kita sebagai guru, motivasinya guru berbuat, gitu. Misalnya guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, itu termasuk kategori penghukum, gitu. Terus yang membuat rasa bersalah, misalnya guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan itu, kamu membuat ibu sangat kecewa. Itu membuat anak merasa bersalah, gitu. Jadi itu sebagai pembuat rasa bersalah. Dan sebagai teman, contohnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang kelima, sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Next slide. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada tabel segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan, gitu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ini adalah dari pertanyaan-pertanyaan dalam segitiga restitusi. Jadi nanti kalau kita menanyakan masalah jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita bisa pakai segitiga restitusi dalam menanganinya, gitu loh. Dengan tiga segitiga restitusi itu, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Insya Allah itu akan lebih mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan pada siswa. Next. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya.
Ini dalam bentuk menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga buat salah, tapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik atau mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menanyakan dirimu sendiri terus-menerus, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itulah adalah pertanyaan-pertanyaan untuk dalam menstabilkan identitas pada segitiga restitusi. Next, Pak. Nah, selanjutnya untuk validasi kebutuhannya, membantu murid mengenali basic need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Di sini pertanyaannya, kita bisa kasih pertanyaan kepada siswa. Misalnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu pertanyaannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Apa yang baru? Misalnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jika ini pelanggarannya berkelahi. Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah pertanyaan untuk validasi kebutuhan. Itu yang bisa kita tanyakan kepada siswa jika melakukan pelanggaran. Selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan, tetapi kamu melakukannya itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Next. Intervensi. Intervensi di sini ada beberapa pertanyaan ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Kamu bisa bantu apa? Dan apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Next, Pak. Next. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah tadi pemaparan materi diseminasi aksi nyata dari saya. Semoga menjadi dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator Ibu Linawati. Udah ini 39. Sekitar mungkin ada sekitar 20. Ini matiin.
Matiin. Demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Putri Feby Irawati, CGP Angkatan 10. Semoga memberi manfaat kepada kita semua dalam proses pembelajaran kita sehari-hari ke depannya, dan semoga menjadi semangat untuk teman-teman yang akan mendaftar pada angkatan selanjutnya. Amin. Untuk acara yang terakhir, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kembali kepada pribadi saya jika dalam menyampaikan susunan acara ini banyak terjadi kesalahan. Kepada Bapak Ibu Guru saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila